Ibu sekalian, ya baik, hari ini kita sudah bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu guru hebat di Sekolah Lentera Harapan. Tetap semangat Bapak. Pas bertemu dengan Bapak Ibu selalu ada trouble ya. Kemarin trouble-nya di jaringan, sekarang trouble-nya malah di laptop juga. Jadi saya berusaha tadi malam sudah ngecek untuk bisa menggunakan laptop yang baru, karena laptop yang lama ternyata bermasalah untuk jaringan internetnya yang kemarin saya pakai ketika kita pertemuan pertama ya. Kemudian ini saya pakai laptop yang baru, tadi malam sudah dicek ya, dan sudah oke, sudah ngejam juga dengan bareng suami ngeceknya gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya hotspot dengan laptop HP saya, tiba-tiba tidak bisa. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu tidak menghalangi ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang bisa bantu saya, boleh ya. Bapak Ibu, ini saya ada, nampak nggak kira-kira ya? Ini jaringan internet saya sudah coba, tapi ternyata tidak tersambung. Tadi malam saya coba tersambung gitu. Nampak ya Bapak Ibu, nampak tidak ya? Kemudian ini tidak bisa tidak ada gambar untuk kita WiFi-nya gitu. Ada yang bisa bantu saya Bapak Ibu yang bagian IT komputernya, bisa tidak ya? Ibu, bagian IT biasanya. izin PPT Ibu ada di handphone Ibu tidak, Bu? Ini sebenarnya PPT-nya yang kemarin juga Ibu, cuma saya kembangkan lagi. Nanti kita sambil ngobrol aja. Ibu bisa bantu saya untuk yang kemarin PPT saja ya, yang kemarin Ibu yang pernah yang saya kasih ke Ibu ya. Berarti itu saja ya Bu ya, untuk kita pakai ya Bu. Ya itu sebenarnya ada juga tambahan dari saya seperti pembuatan untuk soalnya tentang kisi-kisi soal dan contoh soal yang sudah saya buat Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, nanti saya akan berikan filenya ke Bu Sarah. Nanti Bu Sarah tinggal nanti share ke teman-teman ya. Hari ini kita bahas bersama saja. Nanti untuk pembuatannya sampai final hasilnya nanti bisa koreksi ke saya, begitu ya. Nanti akan saya berikan contohnya ke Bapak Ibu sekalian. Oke, siap Bu. Ini sudah tampil Bu di layar Bu. Ibu sudah melihatnya? Belum nampak Ibu, belum nampak. Belum nampak juga ya Bu? Belum Ibu. Belum. Oke, saya ulang ya Bu. Oke, sudah Ibu. Sudah. Sudah. Oke, nih kita coba lagi. Sudah Bu? Kita coba lagi. Sudah Bu. Oke. Ya, kita ke slide yang mana Ibu? Coba lihat yang mendekati akhir ya Ibu ya. Oke, siap Ibu. Yang ada contoh soalnya Ibu, contoh soal yang persen-persen dulu ya, yang persen Ibu. Ini mulai contoh soal yang pertama Bu. Next slide. Iya, next. Di bagian persen Ibu. Persen. Oke, ini mungkin ya. Ini ya Bu? Oke, sebentar ya Bu. Iya, tunggu ya Bu ya. Saya balas. Oke. Bukan Ibu, di ya, oke ini dia. Ya. Nah, Bapak kalian coba kita sama-sama soalnya ya, begitu. Nah, Bapak Ibu kita lihat di contoh yang khususnya, saya berikan contoh satu soal, nanti Bapak Ibu silakan untuk membuat sendiri ya soal tersebut. Ya misalkan Bapak Ibu ini contoh, kemarin kita udah bahas ini belum ya? Belum ya? Sudah Bu? Sarah? Sudah Bu. Sudah Bu, sudah. Lalu sudah ya. Nah coba kalau ini sudah Bapak Ibu, lihat yang bagian ke bawahnya Ibu. Ke bagian bawahnya.
Terus ke bawah Ibu. Oke, terus ke bawah Ibu. Nah Bapak Ibu di sini ya. Oke, sip. Sebenarnya ini bukan AKM, enggak Bu, yang tadi Bu, yang tadi. Yang punya saya sendiri pribadi. Atasnya lagi Ibu, Sarah. Ya, Bapak Ibu di sini Bu sebenarnya bukan AKM IPA ya. Kemarin sebenarnya saya kan coba hanya nyoba di mapel saya begitu ya. Nah, di sini namanya nantinya tetap aja AKM lebih ke literasi atau numerasi begitu ya. Kalau ada hitung-hitungannya lebih ke numerasi, tetapi kalau misalkan dia banyak teks informasinya itu lebih kepada literasi. Hanya saja nanti IPA terintegrasi dengan literasi tersebut. Nah, kalau saya Bapak Ibu ini lebih menekankan di sini literasi ya. Literasi dalam membaca bagan begitu ya. Literasi membaca bagan. Nah, ini contoh yang sudah saya buat Bapak Ibu sendiri kemarin di anak-anak didik saya. Di sini saya berikan stimulusnya adalah tentang bagan ya, bagan untuk jaring makanan. Nah, begini. Kemudian Bapak Ibu, di sini saya ambil soal ini adalah merupakan pengembangan dari indikator yang ada di RPP. Ya Bapak Ibu nanti silakan untuk membuat soal itu ya, itu harus tergantung dengan indikator ketercapaian yang ada di RPP. Misalkan indikator ketercapaian RPP adalah siswa dapat menjelaskan proses terjadinya jaring-jaring makanan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, menjelaskan itu Bapak Ibu kan dia lebih kepada kalau levelnya itu level C2 ya. Level 1 ya, itu level 1 C2. Jadi kalau kita misalkan naik level Bapak Ibu itu bisa. Kalau menurut soal saya seperti ini Bapak Ibu, ini adalah dia level 3 C5 ya, memprediksi. Artinya mengevaluasi apa yang terjadi pada ketersediaan bahan pangan ya, bahan pangan khususnya beras untuk kehidupan manusia jika begitu ya. Jadi ini lebih ke tahap level 3 C5. Nah, Bapak Ibu sebenarnya soal-soal AKM ini tidak terlalu rumit kita mengerjakannya. Hanya saja dia terpenting adalah ada syaratnya ada, kalau untuk literasi ada teks informasi ya, kemudian teks dalam sastra, kalau lebih kepada sastranya juga ada. Kemudian tapi kalau kita misalkan IPA, matematika itu sebenarnya matematika bisa juga dijadikan literasi gitu. Asalkan dia tidak terlalu banyak hitung-hitungannya. Misalkan membaca grafik atau bagaimana. Nah, itu literasi berdasarkan dia teks informasi. Tapi kalau misalkan dia literasinya dia lebih kepada karya sastra, ya misalkan ada sebuah novel diceritakan, itu lebih kepada teks sastra begitu. Nah, Bapak Ibu nantinya, dan nanti Bapak Ibu mapel kita akan terintegrasi yang lain. Kalau menurut saya Bapak Ibu dari soal saya ini adalah saya memasukkan adanya keterkaitan pelajaran IPA dengan ekonomi ya gitu. Ekonomi tentang ketersediaan bahan pangan, ada bahan pangan sekunder, primer dan sebagainya Pak Ibu ya. Ini nanti masuk juga ke mapel IPS kalau kita di SMP begitu. Jadi terintegrasi beberapa mapel ya. Ini contoh yang sudah saya buat Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu jika ingin membuat sendiri itu gampang, nanti akan saya pandu dari sini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu gunakan dulu, lihat dulu RPP-nya. RPP-nya dilihat, kemudian apa indikatornya, ya, kemudian diambil dari indikator itu nanti akan muncul untuk penilaian. Indikator yang dijadikan sebagai penilaian. Jadi kalau misalkan indikatornya siswa dapat menjelaskan hubungan antara biotik dengan biotik misalkan. Kemudian hubungan antara gaya tekan dengan luas penampang, misalnya seperti itu kalau di fisikanya. Maka di situ Bapak Ibu nanti membuat soal yang berhubungan dengan indikator yang ketercapaian yang ada di RPP. Jadi Bapak Ibu tidak ada yang pernah bertanya dengan saya, guru ya, Bu kita buat soal itu kan tidak harus sesuai dengan apa yang diminta di RPP gitu ya. Kalau menurut saya itu pendapat yang salah Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita boleh saja kita buat soal
nggak sesuai dengan RPP. Maksudnya berarti gini, nggak sesuai ya, mungkin agak sedikit melebar dengan RPP, tetapi jangan sampai apa yang kita buat, indikator yang kita buat di RPP itu tidak kita nilai di bagian penilaian. Karena itu target kita adalah dari indikator RPP, maka dibuatlah soal. Gitu, dikembangkanlah soal, beberapa soal. Misalkan indikator RPP ada 3, begitu ya. Ada 3, maka soal itu Bapak Ibu bolehkah 3 atau boleh pengembangan lagi. Mungkin satu indikator bisa 2 soal, bisa 3 soal. Ya disilahkan, asalkan memang tercapaian indikator di RPP itu sudah tercapai, begitu. Artinya ada namanya indikator kunci. Kalau indikator itu ada 3 Bapak Ibu ya, indikator kunci, pengayaan, dan pendukung. Kalau kita buat indikator di RPP itu namanya indikator kunci yang sesuai dengan KD yang diminta. Kalau misalkan kita mau buat naik level indikator pengayaan itu bisa saja Bapak Ibu, silakan gitu ya. Oke, seperti apa nanti akan saya berikan Bapak Ibu ya contohnya, mungkin melalui Bu Sarah, ataupun kalau ada kesempatan lagi yang lain Bu Sarah, saya pasti ini saya juga ada bingung saya. Jadi nanti kalau misalkan bukan sempat, insya Allah saya usahakan Bapak Ibu, untuk pertemuan berikutnya saya tidak usah tanda kutip memikirkan biaya ke saya akan berikan Zoom-nya kepada Bapak Ibu. Jadi mungkin lebih enaknya ke saya buat Zoom sendiri sehingga saya tahu problem apa yang terjadi di laptop saya. Nanti kalau bisa Bapak Ibu saya berikan ke Bu Sarah link Zoom-nya. Nanti kita sharing bersama sebagai pengganti ya dua pertemuan yang saya nggak baik gitu loh, banyak trouble-nya gitu ya. Ya, itu saya janji deh. Kalau nggak mungkin kalau misalnya besok saya sempat, besok saya berikan. Siap Ibu, dengan senang hati Bu. Bu Sarah, jadi ya, saya berikan contoh Bapak Ibu bagaimana membuat RPP yang tadi ada menyangkut 3 IPK. Sebenarnya tadi saya mau berikan itu, materinya itu ya. Tapi tadi malam saya nggak tahu kenapa ya. Ini kok tiba-tiba nggak bisa lagi, saya juga bingung bagaimana ini. Oke, kalau kita udahlah itu memang trouble di luar dugaan kita ya Bapak Ibu ya. Bukan alasan ya, mohon maaf ya, sama sekali tidak alasan Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Filenya ada. Oke, jadi tugas kita sekarang Bapak Ibu silakan untuk membuat penilaian ya. Membuat satu soal saja. Boleh Bapak Ibu pilih salah satu ya. Baik itu apakah soal numerasi juga boleh, apakah soal literasi juga boleh, ataupun soal survei karakter juga boleh. Ya, silakan Bapak Ibu 3 itu. Kalau mau 3-3-nya juga boleh. Begitu. Jadi silakan Bapak Ibu buat sekarang. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke. Kalau ada yang kurang jelas Bu, membuat soalnya silakan Bapak Ibu. Tadi coba diulangi Bu. Berarti yang saat ini kita coba buat ya Bu ya. Suara saya masih terdengar ya Bu Lia? Oke, yang kita coba buat itu adalah soal apa saja Bu? Literasi membaca. Boleh. Literasi numerasi. Boleh. Kemudian numerasi hitung-hitungannya gitu ya. Ataupun survei karakter. Nah, sebenarnya contoh-contoh yang kemarin saya berikan itu juga sudah lengkap ya. Jadi sekarang ini saya nggak minta Bapak Ibu untuk buat instrumennya terlebih dahulu. Saya bukan instrumen maksud saya. Saya minta Bapak Ibu hanya membuat soalnya saja. Nanti belakangan baru saya minta Bapak Ibu buat kisi-kisinya. Seperti yang akan saya berikan contohnya nanti ke Bu Sarah. Ya. Oke, siap Bu. Ya, gitu. Jadi hari ini Bapak Ibu silakan membuat soal. Iya, baik Bu. Silakan Bu Sarah. Jadi Bapak Ibu, ya saat ini kan karena kita topiknya adalah kita akan workshop ya. Jadi kita akan banyak berlatih dalam membuat bentuk soal AKM. Nah, jadi seperti yang diinstruksikan oleh Ibu Lia, kita boleh memilih atau bahkan kalau memang Bapak Ibu sudah memiliki penguasaan materi yang sangat baik, Bapak Ibu bisa mencoba membuat soal
di masing-masing kategori ya. Tadi ada literasi membaca, literasi numerasi, dan survei karakter. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ini tantangan buat kita. Saya berikan waktu sekitar 10 menit ya Bu Lia ya. Izin Bu Sarah, dengan catatan izin ya, saya tambahkan ya. Dengan catatan Bapak Ibu sesuai mapel kita sebenarnya mapel kita. Misalkan Bapak Ibu biologi, ya fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris silakan. Tetapi memang dia catatannya apakah kategori literasi atau ke arah numerasinya, begitu. Jadi misalkan kayak tadi saya mapel IPA ya, saya ini lebih ke contoh ini adalah literasi informasi literasi. Kenapa? Karena dia bagian teks informasi yang saya berikan stimulusnya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan mencari teks informasi apa yang mendukung ke dalam mapel Bapak Ibu yang dijadikan sebagai stimulus. Setelah itu baru membuat soalnya sesuai dengan indikator ketercapaian yang ada di RPP, begitu. Oke ya? Oke, siap Bu, bisa dipahami Bu. Ya, jadi kira-kira waktu yang bisa kita gunakan itu 10 menit bisa ya Bu ya. Setelah itu baru kita akan berbagi untuk teman-teman guru bisa sampaikan hasilnya ya, supaya nanti Ibu bisa bantu memeriksa ya Bu ya. Ya, betul Bu. Oke, baik. Siap. Teman-teman, kita akan menggunakan waktu 10 menit ke depan di jam saya itu jam 2 tepat saat ini, berarti 14.10 waktu untuk mengerjakan membuat soal ini selesai. Nanti saya minta untuk teman-teman yang sudah nanti bisa berbagi ya. Oke, silahkan mengerjakan Bapak Ibu sembari ditemani oleh musik, alunan musik yang semoga tidak bisa membuat Bapak Ibu mengantuk ya pada siang hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan sebelum kita mulai, Bu Sarah? Mana tahu teman-teman ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Misalnya ada yang masih bingung ya, gimana sih sebenarnya gitu. Sambil berjalan, sambil boleh bertanya Bapak Ibu, silakan. Oke, siap Ibu. Tired of cold calling?
Bu, sepertinya Bu Meka itu ada yang mau ditanyakan ya? Oke, Bu Meka sepertinya ada yang mau ditanyakan, Bu. Ibu Meka. Oke, baik. Kepada Ibu Meka boleh langsung open mikrofonnya, Bu Meka. Ibu Meka. Iya, Ibu Meka. Halo Bu, Iya. saya pakai yang dari di Facebook Ane ya Bu. Ya, silakan Bu, Bu. saya mau tanya Bu, kira-kira kalau Iya, Bu Meka, silakan. kira-kira kalau di TK itu Bu ada AKM-nya juga ya Bu? Soalnya kami cari-cari kan Bu, yang kami dapat itu ada AKM itu yang dari kelas 1 sampai kelas 12 Bu. Jadi kira-kira di TK itu ada AKM-nya juga ya Bu ya? Kalau ada contohnya yang seperti apa ya Bu ya? Kalau boleh tahu Bu. Terima kasih Bu. Oke, di TK ya Bu ya, teman kanak-kanak maksudnya? Iya, oke. Baik, Bapak Ibu, kalau di TK memang sama sekali sampai sekarang tidak ada ya untuk AKM. Karena dia sebenarnya fokusnya itu lebih kepada apa ya, penguasaan motorik ya. Motorik anak-anak dulu yang dikuasai. Motorik halus, motorik kasar begitu ya. Kalau untuk TK yang saya ketahui Pak Ibu, untuk AKM sepertinya memang belum ada, karena yang saya tahu Pak Ibu, untuk penilaian AKM itu dimulai jenjang kelas 2 SD sampai kelas 12 ya, begitu. Sedangkan untuk sampel yang diambil kemarin untuk ujian AKM adalah kalau di SD kelas 5, kalau di SMP itu di kelas 8, kalau di SMA itu kelas 11 ya. Nah, gitu Bu. Jadi sebenarnya di TK sama sekali belum ada AKM, Ibu. Lebih kepada fokusnya ke penguasaan motorik halus, motorik kasar ya ke anak-anak. Agar nanti motorik itu kan berhubungan dengan neuron-neuron saraf ya. Itu nanti Bapak Ibu akan berhubungan dengan ke bagian otak anak ya gitu. Motorik halusnya neuron itu akan berhubungan dengan nanti penguasaan mereka dalam menguasai segala hal ya. Lebih kepada kebahasaannya, kemudian bagaimana cara dia megang itu berhubungan dengan otak yang agar berkembang begitu ya. Kalau tidak salah saya pernah baca bukunya seperti itu ya Ibu ya. Nah, oke Bu Meka, walaupun saya nggak guru TK, ada sedikit tahu paham sedikit ya. Iya Bu. Makasih ya Oke, Bu. silakan. Gimana Ya, Bu bisa. Meka? Oke, siap. Oke, baik Bu. Tadi Pak Luis juga sudah sempat menanyakan
tadi pertanyaannya di chat Bu, saya bacakan ya Bu. Kalau bentuk soalnya menjodohkan Boleh, bisa boleh kan silakan. kuliah, begitu Bu. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Gimana Bu? Kalau bentuk soalnya menjodohkan bisa kan Bu Lia? Bisa, bisa. Kemarin kita sudah bahas ya kan Bu Sarah? Iya, benar. Bentuk soal itu ada yang dia menjodohkan, ada yang dia ganda kompleks, ada yang ganda biasa, kemudian ada isian singkat, ada isian esai panjang ya. Kemudian ada benar salah. Jadi Pak Ibu ini soalnya beragam. Boleh isian, boleh Bapak Ibu silakan. Oke, Bu Sarah, sepertinya ini saya gini aja ya, boleh ya? Saya kira nampak nggak ketika saya buat seperti ini? Mungkin Ibu foto Bu, nanti kirim ke WA saya gitu Bu. Ibu foto kirim ke WA saya. Iya, tapi ini di laptop saya. Laptop saya itu nggak ada jaringan internetnya, Bu. Bagaimana? Maksudnya Ibu foto pakai handphone? Oh, Lebih baik begitu ya. daripada Oh, iya, iya. begini Bu, Siap, karena siap. jadi kabur-kabur begitu Bu. Oh, iya, iya. Oke, oke. Siap, siap, siap. Oh, gitu, begitu. Ya, makasih, Bu, Sarah atas sarannya. Sebentar ya, Ya. Ibu ya. Baik, Bu. Saya akan fotokan ya. Ya, silakan Bapak Ibu, 2 menit lagi ya. Nanti siap-siap, orang yang beruntung akan saya pilih. Semangat. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Ibu Lia. Halo Ibu Lia. Oh, Ibu Lia sedang mengirim. Oke, Bu, sebentar ya. Saya kirimkan gambarnya, nanti tinggal di share ya. Iya, baik Bu Lia. Tapi mungkin setelah ini kita coba bahas dulu bentuk soal atau buatan soal yang dibuat oleh beberapa guru, boleh ya Bu ya? Boleh, boleh. Silakan Ibu. Oke, siap. Ya. Oke, Bapak Ibu, tidak masalah ya kalau belum sempurna ya. Itulah artinya kita berbagi supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi kita tidak mengharapkan yang sudah perfect ya. Ya kan Bu Lia ya. Karena di sini adalah tempat kita berbagi belajar bersama-sama ya. Jadi sebelum kepada Bapak Ibu guru yang selama ini juga sudah membuat RPP dan membuat penilaian yang sedemikian rupa,
tadi ada yang berinisiatif ya, Pak Jeremy, untuk membagikan apa soal yang sudah dibuat ya, Pak Jeremy ya. Semoga nanti bisa menstimulus Bapak Ibu guru juga ya untuk bisa mengacungkan tangannya untuk menjadi relawan, sukarela untuk memberikan pendapat ya. Silakan Pak Jeremy. Pak Jeremy dijadikan host dulu kali ya. Pak Jeremy ada yang mau di-share? Oh, Pak Jeremy keluar. Oke, sambil menunggu Pak Jeremy keluar karena jaringannya bermasalah. Jadi sekarang saya akan memilih ya. Nah, ini saya mau minta kepada teman-teman yang di SMA dulu. Ada yang mau mengacungkan tangan? Kalau tidak ada, biar saya yang pilih ya Bapak Ibu. Iya, tapi kita ke guru dulu ya Pak ya, nanti baru Bapak. Oke, kalau tidak ada berarti saya minta kepada Pak Jeremy sepertinya sudah masuk itu Ibu. Iya, Pak Jeremy sudah masuk. Iya Bu, tapi ini saya ke yang guru SMA dulu aja Bu. Tadi sudah sepakat dengan Pak Jeremy. Oke, siap. Kepada Ibu Betty. Ibu Betty ada, Bu Betty? Halo Ibu Halo Betty. Bu Sarah, ya. Oke, siap. Ya, Bu Betty silahkan dibagikan apa yang sudah Ibu buat, Bu. Ya, jadi saya tadi Bisa di-share screen aja Ibu, biar nampak lebih jelas hasilnya. Ibu Betty sepertinya sinyalnya bermasalah ya, Bu Betty. halo. Iya, Ibu Betty. Ya, halo. Ya, Bu Betty sudah terdengar Bu Betty. Ya, bagaimana Bu Betty bentuk soal yang sudah Ibu buat? Apakah Ibu tulis supaya bisa Ibu mungkin kameranya ditampilkan ke apa yang Ibu tulis, bisa Bu? Iya, tapi ini coret-coret. Oke. Ya, senyamannya Ibu. Gak apa-apa, Ibu mau sampaikan nanti sama-sama kita boleh. Tertulis juga boleh. Saya udah jadikan Ibu co-host ya, Bu. Kalau Ibu mau share screen. Oke. Ya, sebentar ya cara coret-coretnya. Jadi tadi saya membuat begini Bu Sarah, bahwa saya ini kan di pelajaran kelas 11 ya. Materinya itu tentang ini sistem peredaran darah ya. Jadi saya membuat seperti seorang anak melakukan penelitian untuk menghitung frekuensi denyut nadi. Oke. Nah, jadi tujuannya ini supaya anak itu bisa mengetahui berapa frekuensi denyut nadi dan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi terhadap orang. Ini saya buat sampelnya 3 orang dengan beda umur dan beda jenis kelamin. Begitu. Jadi saya buat dulu ceritanya, terus bentuknya tabel gitu. Jadi coret-coretan begitu. Nah, jadi bentuk soalnya adalah begini. Indah sedang melakukan penelitian. Suaranya nggak kedengaran ya Ibu? Orang dengan umur dan jenis kelamin yang berbeda dan kegiatan yang dilakukan bersama selama 5 menit. Begitu. Jadi mereka melakukan kegiatan selama 5 menit. Tapi yang mau diamati itu adalah jenis kelamin dan umur yang berbeda gitu. Kira-kira bisa paham ya, Bu Sarah, paham nggak? Coba diulangi lagi Bu, tadi sempat ada terputus di awal Bu, coba diulangi. Ya, oke. Maaf Bu Sarah, ini oretannya jelek, soalnya saya buat di buram-buram. Nggak apa-apa Bu. Tabelnya masih jelek, oke ya. Soalnya begini, Indah sedang melakukan penelitian frekuensi denyut nadi ya, yang bertujuan untuk menghitung frekuensi denyut nadi dan faktor yang mempengaruhi denyut nadi terhadap 3 orang
dengan jenis kelamin dan umur yang berbeda. Dan kegiatan yang dilakukan secara bersama yaitu berlari selama 5 menit. Begitu. Lalu saya tampilkan tabelnya. Nah, tabelnya itu terdiri dari nanti saya buat sambil saya tulis juga di sini ya Bu Sarah, nomor, nama, jenis kelamin, kemudian kolom berikutnya adalah jumlah frekuensi denyut nadi per menit. Jadi ini dibagi lagi pada waktu istirahat, setelah berlari, dan setelah minum. Jadi perlakuannya itu ada 3. 1 istirahat, setelah berlari, dan setelah minum. Begitu. Nah, tadi saya buat nama-namanya. Namanya di sini. Maaf ibu-ibu guru SMA ya. Tadi saya buat namanya. Ada Riki. Ada Masta. Ada Yusri. Jadi jenis kelaminnya ada laki-laki, ada perempuan. Dengan umur yang berbeda. Gitu. Nah, umur yang berbeda itu saya buat umurnya Riki adalah 16 tahun. Umurnya Masta 24 tahun. Umurnya Yusri itu 20 tahun. Nah, jadi frekuensi denyut nadinya berbeda-beda. Mungkin kalau secara teori bahwa frekuensi denyut nadinya itu kalau saya buat di sini umurnya itu kan karena berbeda ya. Jadi yang paling muda itu kan ada tabelnya tadi ya Bu. Nanti saya kasih tunjuk di sini ya Bu. Oret-oretan saya ya Bu. Oke. Nah, jadi yang Riki itu dia waktu istirahat. Halo Bu Betty. Oke, sepertinya. Halo Ibu. Oke, dari Bu Lia mungkin yang tadi sudah disampaikan Ibu Betty. Oh, terdengar lagi. Ya, pada saat istirahat, lalu berlari. Ya, Bu Sarah. Sorry Bu, Pak Jeremy. Oke, ya. Lanjut Bu. Jadi yang berlari dan setelah minum itu masih saya buat oret-oretannya Bu. Cuman di sini nanti ditampilkan datanya. Baru setelah ada data itu baru masuk kepada pertanyaan, begitu Bu. Ini sambil saya oret-oret nanti saya tunjukkan ya Ibu. Tapi kira-kira paham ya Bu Sarah? Paham nggak? Baik Bu. Bisa Bu. Bisa dipahami Bisa, Ibu. Bu. Oke, ya bisa ya. Baru dari itu kan literasi ya. Jadi anak-anak itu membaca. Lalu pertanyaannya adalah apakah frekuensi denyut nadi setiap orang di situ ya, setiap nama tersebut sama. Gitu. Apakah frekuensi denyut nadinya sama? Nah, tanda tanya baru jelaskan. Begitu ya. Nomor 2, berdasarkan percobaan, bagaimanakah perbandingan frekuensi rata-rata denyut nadi berdasarkan jenis kelamin? Jelaskan. Begitu. Baru nomor 3-nya, apa akibatnya jika frekuensi denyut nadi ketika istirahat dan setelah melakukan kegiatan, tadi kan kegiatannya berlari berjumlah sama. Jadi nanti tabelnya ini terlihat dari tabel itu Bu. Nah, saya buat masih sampai 5 pertanyaannya. Itu tadi kan masih pertanyaan ketiga ya. Nah, kemudian nomor 4, apakah frekuensi denyut nadi setelah minum air dingin berbeda dengan setelah minum air hangat? Baru yang terakhir, saya buat pertanyaannya, selain jenis kelamin, adakah faktor lain yang mempengaruhi
pada frekuensi denyut nadi. Nah, ini kalau dia bentuk literasi cerita dan pertanyaan. Kalau dia bentuk esai. Kalau dia bentuk pilihan berganda, saya buat seperti ini, Bu Sarah. Ya, pilihan berganda. Volume darah ditentukan dari 8% berat badan. Itu Bu Sarah. Volume darah ditentukan dari 8% berat badan. Jika Pujita memiliki berat badan 45, tentukanlah berapa volume darahnya. Begitu, Bu Sarah. Oke, terima kasih Bu Betty. Saya berikan kesempatan Ibu Lia boleh memberikan penilaian. Baik, Bu Betty, luar biasa ya soalnya gitu. Tadi tepuk tangan Bapak Ibu dulu untuk Bu Betty. Iya, jadi boleh Bapak Ibu ya seperti itu. Jadi ada nanti Ibu nanti akan ditayangkan juga tabel hasilnya ya Bu ya. Jadi maksud saya dari hasil kan nanti ini kan mau kita buat seperti apa ya? Ini kan mau kita buat soal gitu Bapak Ibu ya. Itu kan harus ada data hasilnya. Jadi maksud saya nanti Bapak Ibu, Bu Betty khususnya, itu ada data yang dihasilkan dari percobaan itu, setelah itu baru dibuat pertanyaannya. Nah itu nanti dikatakan literasi informasi dari data grafiknya, atau bentuk grafika, ataukah bentuk yang bagan, atau bagaimana, begitu. Jadi bisa Bu Betty ya, dan sangat-sangat memang benar. Ya keren ya, begitu. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian kalau ditambahkan lagi dengan misalkan trending topik yang sekarang itu apa, gitu ya, boleh juga gitu ya. Apakah ada pengaruh kasus COVID ini terhadap mungkin frekuensi denyut nadi begitu ya? Ini hayalan saya saja. Itu bisa bagaimana? Nah, baik Bapak Ibu, ya keren ya. Saya rasa memang cukup bagus untuk Bu Betty. Bisa Bu Betty seperti itu. Ada stimulus yang diberikan. Oke, siap. Itu nanti masuk ke Bapak Ibu. Itu di indikator soal Ibu ada ya, Bu Betty? Di indikator soal Ibu di RPP ada ya? Iya, Bu. Tentang di indikator RPP Ibu nanti ada ya tentang pengaruh denyut nadi, frekuensi denyut nadi dengan aktivitas, begitu ya? Ada nanti di indikator RPP. Iya, ini nanti di pertemuan kedua, Bu. Jadi mereka akan menghitung denyut nadi mereka sendiri karena ini kan online ya, Bu. Mereka menghitung denyut nadi mereka sendiri dengan 3 perlakuan. Jadi mereka akan berlari di pekarangan rumahnya. Lah kemudian setelah berlari mereka istirahat, lalu nanti mereka minum air hangat atau minum air dingin begitu, Bu. Jadi mereka lakukan secara individual di rumah begitu, Bu. Oke, luar biasa Bu Betty. Siap. Saya sudah oke kan ini. Ya, keren Bu Betty. Baik, Bapak Ibu yang ada ketanggapan yang lain lagi tentang Bu Betty ataukah cukup sudah? Iya, ada lagunya tuh Bu. Cukup sudah. Oke Bu, jadi seperti ini Bu Lia. Sepertinya nanti saya membutuhkan waktu dengan Ibu Lia ya secara asinkronus, tidak seperti ini ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu semua sangat diharapkan sekali untuk Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang sudah membuat dan ingin mendapatkan evaluasi ya, apakah soal yang sudah Bapak Ibu buat itu sudah sesuai dengan kriteria ya yang sudah dijabarkan oleh Ibu Lia tentang AKM ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan japri ke saya, difotokan, japri ke saya, kemudian nanti saya akan forward ke Ibu Lia, nanti Ibu Lia akan memberikan tanggapan mungkin ya satu persatu, jadi makanya saya mohon kepada Ibu Lia nanti ke depannya mungkin Ibu bisa baca WA saya, kemudian memberikan tanggapan seperti itu Bu, soalnya waktu kita yang sangat tidak banyak, karena kami juga nanti sebentar lagi juga ada kegiatan yang lainnya. Seperti itu Bu Lia. Tidak apa-apa ya Bu Lia? Halo? 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 Halo Ibu? Iya. Nanti kita boleh pakai grup WA. Grup WA sementara. Dibuat grup WA sementara. Boleh Ibu, boleh. Ya?
Oke. Baik, Tapi baik. Bu, mungkin sedikit ya. Saya gemes bisa gini ya. Karena saya orangnya memang agak sedikit perfect ya. Arti ketika penampilan saya itu kurang maksimal, saya merasa bersalah sekali gitu ya. Sedikit ya, walaupun mungkin nggak maksimal, Bapak Ibu, saya tunjukkan menggunakan layar saja ya. Jadi Bapak Ibu nanti, saya rasa Bapak Ibu sudah terbiasa ya dengan menggunakan kisi-kisi soal ya. Oke, baik. Saya tunjukkan seperti ini ya, bisa ya. Bisa Bapak Ibu? Oke ya, nampak ya? Terlihat Bu, terlihat. Nah, ini kan sebenarnya kisi-kisi yang saya rasa Bapak Ibu sudah ada dibuat di sekolah masing-masing ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti ada KD. Nah, di sini Bapak Ibu ada tambahan lagi, ada IPK-nya ya. Kemudian ada materinya, indikator soalnya, kemudian ada levelnya. Nah, ini Bapak Ibu sudah paham ya. Ini merupakan yang terbaru ya, artinya format yang terbaru dari Kementerian Bapak Ibu untuk membuat soal-soal. Nah, ini Bapak Ibu, di IPK ini, ya oke, tunggu ya Bapak Ibu ya. Ini IPK ini adalah merupakan analisis ya, hasil jabaran dari KD kita. KD kan ini ya. KD adalah memahami sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komponen komposisi utama penyusun sel. Nah, kemudian IPK-nya, kalau yang ini Bapak Ibu 3.1 ini adalah dia IPK kuncinya karena dia memasukkan ke tahap ke level 1 C2 ini ya. Ini C2 kan memahami ya. Maka dia masuk ke menjelaskan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua juga dia masih masuk masih level 1 ya. Level 1 juga masih ya. Kemudian nanti Bapak Ibu tunggu ya sebentar, saya ambil contoh yang dia naik level seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu, contoh yang dia naik level. D-nya dinamika populasi. Nanti akan saya share Bapak Ibu ya. Dengan Bu Sarah, nih Bu Sarah tinggal share kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau dia KD-nya IPK kuncinya ya, saya ambil dia di 37.1. IPK kuncinya kan Bapak Ibu lihat, KD-nya dia sampai menganalisis. Ya, oke, tunggu ya. Menganalisis ini Bapak Ibu nih KD dari KD-nya gitu, menganalisis. Maka dia termasuk level berapa Bapak Ibu? Level 3 ya. Ya, level 3 yaitu C4 ya, menganalisis. Maka nanti di IPK Bapak Ibu, IPK-nya ada dia juga menganalisis harus. Kemudian saya buat IPK, jadi ada 2 soal saya buat dari KD ini. Satu saya ambil dari IPK kunci, satu lagi saya ambil dari IPK pengayaan. Nah, ini IPK pengayaannya Bapak Ibu. IPK pengayaannya, tapi nanti saya naikkan levelnya, bukan lagi dia, maaf ya, ini bukan menganalisis Bapak Ibu ya, maaf. Tapi adalah dia memprediksi. Maaf. Ini lebih mengevaluasi nanti ya Bapak Ibu. Nanti bahasanya tinggal diganti saja. Nah, di sini Bapak Ibu yang tadi yang merupakan indikator yang soal saya yang tentang jejaring makanan ya. Disajikan suatu peristiwa dan gambar, siswa dapat memprediksi dampak dari suatu peristiwa yang terjadi dengan benar. Nah, di sini levelnya level 3 C5 begitu. Soalnya yang tadi. Oke, ini satu Bapak Ibu. Kemudian saya akan berikan contoh lagi berikutnya. Sedikit ya Bu Saraya sebelum kita selesaikan. Saya orangnya memang tidak mau nanggung-nanggung. Nah, ini contoh di sini. Nah, ini IPA KD-nya menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan. Itu KD-nya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu di IPK-nya. Nah, IPK-nya ini Bapak Ibu saya sudah masuk ke tujuan pembelajaran. Saya kembangkan dari IPK dari KD, kemudian IPK masuk ke tujuan.
IPK itu kan ada IPK kunci, IPK pengayaan. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk dia tujuan pembelajaran yang pertama itu saya ambil IPK kunci. Karena dia masih memahami. Karena di KD-nya hanya tahap menjelaskan. Nah, begitu. Kemudian di yang kedua juga masih juga IPK kunci. Nah, ini Bapak Ibu, di tujuan yang keempat itu saya lebih kepada IPK pengayaan. Saya minta peserta didik dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tekanan endostatis ini IPK pengayaannya. Bahkan yang berikutnya saya minta ke siswa saya untuk merancang desain suatu alat teknologi, ya, yang berkaitan dengan tekanan endostatis. Nah, ini Bapak Ibu IPK-nya, ya, tujuannya. Nanti di sini biasa Bapak Ibu ya langkah-langkahnya, kegiatan inti, kegiatan penutup. Saya pakai desain dari RPP Merdeka Belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ambil stimulus permasalahan yang ada sehari-hari. Misalkan ada kegiatan sebuah kolam ikan ya, gambar sebuah kolam kemudian mengalami kebocoran. Ini kasus, saya ambil kasus sehari-hari yang mereka dapatkan gitu ya, misalkan. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari ininya ya. Contoh kasus yang saya berikan. Ya, nanti akan saya berikan. Kemudian pertanyaan Bapak Ibu, nah ini dia. Kalau yang pertama itu Bapak Ibu, itu lebih kepada, nah inilah IPK, tadi IPK kuncinya ya. Kemudian saya naikkan level lagi, IPK pengayaan, membuat suatu rancangan desain bentuk sebuah kolam untuk Pak Adi. Misalnya gini, contoh kasusnya Bapak Ibu ya, contoh gini ya. Adi membuat sebuah kolam ikan ukuran sekian kali sekian dengan kedalaman 3 meter. Kemudian setelah kolam itu ikan itu selesai, ternyata kolam ikan mengalami kebocoran terus-menerus di bagian dinding dekat dasar kolam, sekitar 0,5 meter dari dasar kolam. Maka saya minta ke anak-anak, menurut pendapatmu, apa ya yang seharusnya dilakukan Pak Adi agar kolam ikannya tidak mengalami kebocoran yang terus-menerus dengan konsep tekanan hidrostatis? Nah, itu buat rancangan desain. Nah, ini Bapak Ibu, ini mereka pakai praktek dari hasil mereka mempelajari tentang tekanan hidrostatis maksud saya kok mau buru-buru gini, jelimet dia ngomongnya. Yang kedua Bapak Ibu, lebih juga naikkan level ya ke bagian analisis ya. Ini kepada rumus-rumusnya. Rumus tapi dia lebih naik level untuk tingkat SMP ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini satu Bapak Ibu. Yang berikutnya, ada soal berikutnya adalah saya ambil Bapak Ibu literasi informasinya, ngambil dari teks di kompas.com. Ini tentang kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai stimulusnya dari kompas.com. Nah, begitu. Nah, ini saya berikan stimulusnya, teks informasinya terus Bapak Ibu. Setelah selesai Bapak Ibu, nanti ada soal yang saya berikan. Begitu ya. Yang berkaitan dengan konsep tekanan hidrostatis. Ya. Oke ya. Nah, ini yang mau seperti ini Bapak Ibu, contoh yang nantinya diharapkan kita terbiasa membuat soal ini sehingga siswa kita nanti ketika ada tes ya untuk literasi membaca dan numerasinya mereka terbiasa dengan soal-soal seperti ini. Karena Bapak Ibu saya juga ngerasa ya anak murid saya juga dan literasi soal literasi dan numerasi. Sehingga anak yang saya mulai dari tahun yang lalu memang agak kesulitan Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kemampuan mereka dalam membaca ya, membaca soal yang terlalu jelimet atau terlalu panjang itu lama-kelamaan anak-anak juga akan terbiasa gitu ya. Insya Allah ini sudah saya laksanakan hampir 2 tahun terakhir ini membuat soal bentuknya seperti ini. Memang memakan banyak kertas ya jika di print Bapak Ibu ya. Tapi ya begini tuntutan dari kurikulum kita sekarang ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan tetap memberikan terbaik untuk anak-anak didik kita. Oke, sip. Bu Sarah, saya serahkan ke Bu Sarah. Silakan. Tadi Pak Jeremy mau share screen nggak? Pak Jeremy? Iya Ibu, tapi karena
kami juga ya karena waktunya sudah mepet sekali. Jadi nanti di grup WA kita yang baru ya Bu ya, kalau Ibu berkenan nanti bisa di situ kita berkolaborasi seperti itu ya Bu. Boleh, nanti saya akan juga sharingnya di grup itu aja ya Bu, untuk Oke, bahan-bahan siap. yang saya berikan tadi ya, Siap, agar semua siap. dapat gitu. Oke, siap Ibu. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya minta dong reaction-nya dari Bapak Ibu. Kita boleh applause, boleh kasih love ya, untuk mengapresiasi Ibu Lia yang sudah mendampingi kita selama 2 kali pertemuan. Terima kasih banyak Ibu Lia. Pengennya ketemu loh. Iya, Saya pengennya memang benar. saya lebih selama ini melatih itu lebih suka ya, bukan lebih suka ya, memang lebih kerasa dapat feel-nya, kemudian lebih kerasa dapat produknya juga ada itu ketika tatap muka begitu. Jadi kemarin tuh saya juga sempat ya ngomong ke Bu Sarah gimana ya kalau kita tatap muka saja. Iya, saya khawatir begini Bapak Ibu kejadiannya kan, entah jaringan kita jelek, kemudian laptop kita bermasalah begitu ya. Jadi itu yang kita khawatirkan kalau kita daring seperti ini. Jadi saya juga sebagai sebagai teman sharing ngerasa satu hal yang nggak maksimal ya gitu. Kalau tatap muka kita insya Allah oke Bu, sampai siap kita selesaikan yuk gitu. Ya. Ya, Ibu merasa tidak maksimal ya, tapi kalau kami kok mendapatkan yang sudah sangat banyak ya pemahaman, lebih banyak lagi pemahaman yang kami dapatkan dari Ibu. Jadi terima kasih banyak kepada Ibu Lia. Terima kasih. Saya minta deh spare riuh deh, coba Bapak Ibu nyalakan mikrofonnya. Kita bisa say thank you untuk Ibu Lia sebelum kita tutup hari ini. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Lia. Tetap semangat Bu. Makasih Bu Lia. Thank you, Bu Lia. Terima kasih Bu Lia. Tuhan memberkati. Oke Pak, nanti saya boleh diundang ke sekolahnya. Boleh sharing? Bu Lia dulu. Oke, siap. Boleh silakan. Ya, Bapak Ibu, nanti kita akan lanjut komunikasi di grup WA. Ini nggak ada sesi foto kan Bu? Kita ada sesi foto Pak Jeremy. Ya, kita Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita. Coba diatur lagi rambutnya. Kalau sudah hot ya, sudah panas. Saya minta kepada siapa kemarin ya yang lancar jaringannya? Pak Rasta, Bu Rasta ya? Oke, Bu Rasta, saya yang pandu atau Ibu yang pandu? Bu Sarah. Oke, saya yang pandu ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita menutup perjumpaan kita dengan Ibu Lia, yuk mari kita dokumentasikan pertemuan hari ini. Yuk, oke. Slide pertama bisa, Bu Rasta? Oke. Belum nyala semua kameranya. Belum semua dibuka kameranya. Oke, Bapak Ibu Mega dibuka belum. kameranya. Oke, sudah bisa dimulai, Bu Rasta? Sudah bisa dimulai, Bu Rasta? Sebentar ya. Ini internet koneksi internet saya juga unstable. Sama ya Bu. Tuh. Nih, jadi masih beberapa yang ketutup gitu. Mungkin ada yang Bapak Ibu sudah terlihat semua di komputernya, wajahnya, boleh difoto juga. Di Labcom 3 mungkin ya? Bapak Ibu guru yang di Labcom 3 nih, yang kayaknya stabil. Ada yang bisa bantu? Ibu Mega? Halo. Ya, Pak Luis ya? Pak Luis. Oke, Pak Luis kalian hitung juga ya Pak Luis? Ya Bu. Ya Bu, saya cek dulu ada berapa slide. Oke, hanya ada 2 ya. Pak Luis dihitung. Oke, Bapak Ibu, slide pertama. Iya, ya. 1, 2, 3. Oke, masih tetap
senyum ya Bapak Ibu, karena saya nggak tahu Bapak Ibu di slide berapa. Lanjut slide 2, 1, 2, 3. Oke Ibu Sarah, hanya ada 2 slide Bu. Oke, terima kasih Pak Luis. Oke, Ibu Lia, sampai jumpa lewat Sampai jumpa WA lagi. kita, Bu. Sampai jumpa, Bu. Oke, mudah-mudahan ada kesempatan kita ketemu langsung ya. Kita sharing bersama Siap, ya, Bu. Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Lia. Sampai Ibu jumpa. Lia, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Izin lab. Oke, Ibu. Oke, sama-sama. Selamat siang. Silakan Bu Eli.